ya. Jadi peran komunikasi dalam arsitektur bus ya. Jadi komunikasi di dalam SoC itu sendiri banyak menggunakan sistem bus ya, karena dia sudah terstandarisasi dan mudah untuk mengkoneksikannya dengan jumlah IP core yang berbeda-beda ya. Dan komunikasi dalam SoC sendiri merupakan aspek paling berpengaruh ya, pada SoC, karena kecepatan transfer dari satu blok ke blok itu sangat bergantung kepada arsitektur bus yang kita buat. Dan ini juga mengkonsumsi 50% ya, komunikasi, sistem komunikasi 50% dari total daya chip itu sendiri ya. Karena kita tahu bahwa konsumsi daya itu berbanding lurus dengan aktivitasnya ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan interkoneksi diperlukan komponen interkoneksi seperti wire ya, untuk menghubungkannya baik itu address maupun data gitu ya. Kemudian juga kemungkinan memerlukan repeater dan membutuhkan arbiter ya. Arbiter ini adalah yang menentukan blok mana boleh menggunakan bus, karena bus itu pasti hanya boleh digunakan sepasang dari sumber ke destination, tidak boleh banyak modul gitu ya. Kemudian juga memerlukan bridge kalau kecepatan daripada satu modul dengan modul lainnya atau berkomunikasi antara satu bus dengan bus lainnya. Kemudian juga memerlukan decoder. Decoder ini untuk mengaktifkan modul mana saja pada saat terjadi komunikasi, ya, ataupun komponen-komponen lainnya. Ya, komponen ini menyebabkan peningkatan cost dari chip tersebut, sehingga kita perlu memperhatikan dalam desain bus ini. Kemudian proses perancangannya ini sebenarnya sudah ada basic daripada bus arsitektur untuk satu prosesor. Nah, yang perlu kita lakukan adalah customization, ya. Kita mengubah-ubahnya sesuai dengan keperluan kita. Kemudian kita mengeksplorasinya, ya, bus mana yang cocok untuk kita. Kemudian kita mengverifikasi desain menggunakan bus tersebut, ya. Kemudian implementasi sistemnya sendiri, ya. Nah, penggunaan bus ini bisa menghindari kita membuat interface untuk setiap modul. Jadi kalau tidak pakai bus berarti setiap modul itu punya interface sendiri. Tapi kalau dengan ada satu bus, kita cukup hanya buat satu bus, yang lain comply dengan bus tersebut, ya. Kalau kita bikin interface dedicated untuk setiap modul, otomatis nanti sistemnya akan kompleks dan menimbulkan glue logic. Jadi pada desain-desain khusus sendiri yang harus dibuat, ya. Ini proses verifikasinya juga kompleks dan lama, ya. Ini sudah menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun bahwa interkoneksi itu makin lama makin panjang. Jadi artinya interkoneksi bus itu ya suatu hal yang signifikan gitu ya. Makin banyak modulnya, itu sebenarnya yang paling banyak berkembang itu adalah interkoneksinya, ya. Nah, ini permasalahan dalam reuse dalam on-chip bus ketika mendesain bus, ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya dia bisa di-reuse, ya. Itu pertama adalah standarisasi bus itu sendiri, ya. Jadi kalau bisa kita menggunakan bus yang standar sehingga orang pembuat IP core bisa mengikuti standar bus tersebut, ya. Sebagai contoh di sini standarisasi itu misalnya antara data bus dan address bus itu terpisah. Bisa jadi ada satu sistem yang menggunakan bus, data, dan address itu sama di multiplex misalnya, ya. Kemudian busnya mendukung multi-master. Kita tahu bahwa dalam sebuah bus nanti ada banyak modul. Nah, modul yang tersebut ya
bisa berfungsi sebagai master, ada dia sebagai slave. Kalau master dia bisa menginitiate transfer, ya, seperti prosesor, DMA, itu salah satu contoh master, ya. Kemudian dia menggunakan protokol request and grant, ya. Dalam komunikasi biasanya kita membutuhkan sistem yang ada mekanisme ketika dia mau transfer, dia request dulu dan dia boleh transfer kalau sudah di grant, ya, setelah dia manajemen transfer datanya. Kemudian untuk transfernya sendiri bisa full synchronize dengan clock, ya, dan multi cycle transaction, yang memerlukan banyak clock cycle dan kita bisa mentransfer lebih dari satu data. Ya, kita tahu bahwa IP core bisa datang dari mana saja, gitu ya, sehingga kita perlu interface yang berbeda-beda, tapi dengan adanya bus kita cukup satu interface. Kemudian masing-masing IP akan memiliki bandwidth dan kecepatan yang berbeda-beda, ya. Makanya kalau kecepatan yang berbeda bisa jadi busnya itu juga nanti akan ada hierarki dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kemudian antar bus kita desain bridge yang menghubungkan bus yang dengan clock yang berbeda tersebut, ya. Kemudian diperlukan arsitektur sistem yang dapat mengadopsi bus dan interkoneksi, ya, berbagai jenis bus dan interkoneksi. Nah, ini contohnya, jadi IP itu bisa banyak, bisa dari eksternal IP gitu ya. Kemudian ada library juga, ada dari IP, kemudian digabungkan menjadi sebuah SoC. SoC sini contohnya di tengah, bagian tengah ini, ya. SoC-nya terdiri atas prosesor, ya, ada DSP, ada power management. Nah, ini bagian modul-modul IP core dalam sebuah SoC. Nah, untuk IP core interface sendiri, ya, berapa jenis hal teknik itu dalam bus, ya, untuk memudahkan kita. Pertama adalah bus dengan hierarki, ya. Dengan dengan adanya hierarki dari bus ini, ya, kita bisa mengadopsi IP core dengan speed yang berbeda. Misalnya ada satu bus yang kecepatannya 100 MHz. Itu untuk modul-modul yang kecepatan 100 MHz. Kemudian ada bus lagi yang kecepatannya mungkin setengahnya 50 MHz. Sehingga kalau kita komunikasi kita perlu dua clock cycle. Ini biasanya memang harus kelipatan gitu ya. Kemudian nanti ada lagi bus mungkin 25 MHz gitu ya, untuk modul-modul yang 25 MHz. Ya. Ya, kemudian kita perlu di interface juga terstandarisasi. Jadi standarisasi itu baik dalam bentuk timing diagram kah, bagaimana read, bagaimana write, atau standarisasi dalam bentuk interkoneksinya, ya, berapa lebar datanya, ya, bagaimana jenis transfernya, ya, seperti itu. Nah, berikutnya bisa juga bus itu berbasis FIFO. Nah, ini untuk mengadopsi speed yang berbeda. Misalnya modul saudara itu kecepatannya 50 MHz, busnya 100 MHz. Kalau dia mau transfer data ke bus ataupun dari bus ke modul tersebut, kita bisa menambahkan FIFO, ya. Jadi dia kalau nge-write nggak langsung ke IP core-nya, dia write dulu ke FIFO-nya, ya. Kemudian dari modul tersebut akan membaca data dari FIFO tersebut dengan kecepatan yang dia support, ya. Jadi FIFO di sini bisa menjembatani hubungan antara IP core dengan bus. Kemudian interkoneksi berbasis bus bersifat tidak langsung, non-direct interconnection. Oke. Jadi sini maksudnya bus sendiri dibuat untuk mengurangi kompleksitas sistem. Ya, kita ketahui bahwa kalau menggunakan interface tadi, setiap modul punya interface khusus, ya, itu interkoneksi akan kompleks sekali.
Ya, ini sebenarnya menggambarkan bagaimana delay ya sebagai fungsi teknologi proses. Ya, kita tahu bahwa modul-modul sekarang itu ya kecepatannya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi setiap teknologi, kalau kita pakai teknologi misalnya 0,18 micron atau 180 nanometer ini ya, kita lihat gate delay-nya di sini gitu ya. Semakin tinggi prosesnya ya, semakin kecil prosesnya, maka gate delay-nya juga semakin kecil ya. Untuk pada umumnya di metal 1 dan di gate delay-nya, ini yang penting ya. Tapi kalau pakai repeater bisa jadi delay-nya malah makin besar ya. Ini beberapa terminologi dalam bus ya. Nah, ada yang kita sebut tadi, sebenarnya saya tadi udah jelaskan, ada yang disebut dengan master ya. Jadi bus yang modul IP core di bus yang disebut master itu adalah modul yang bisa menginisiasi ya proses read atau write atau komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi itu biasanya menginisiasi adalah master. Kemudian kedua slave atau target ya. Slave ini dia tidak bisa menginisiasi, ya justru dia menjadi target ya untuk transfer data. Jadi dia hanya merespon terhadap permintaan transfer dari masternya. Kemudian ketiga arbiter, ya. Arbiter adalah IP core pada bus yang memiliki otoritas untuk memiliki otoritas untuk menentukan IP core mana yang boleh melakukan transfer, ya, atau memiliki akses. Apabila lebih dari satu IP core meminta akses transfer, ya, jadi yang akan membolehkan itu arbiter ini, ya, dia akan memberikan grant, ya. Nah, skema ini kita sebut arbitration. Arbitration artinya kalau misalnya ada dua yang minta, nah bagaimana dia menentukan si A atau si B yang bisa transfer. Nah itu nanti ada algoritmanya sendiri, gitu ya, algoritma arbitrationnya sendiri. Ya. Dan ini arsitektur SoC dengan multi bus sebagai contoh saja. Di sini dia menggunakan dua bus, ya. Ada bus satu yang di atas, ya. Ya, ini bagian yang atas. Bisa jadi dia memiliki satu speed tertentu, misalnya 100 MHz gitu. Nah, ini ada bus yang kedua misalnya 50 MHz, ya, lebih lambat. Nah, yang di bus yang satu lagi ada DSP memori, di bus yang satu ada memori juga. Nah, di sini di antara bus ini berkomunikasi menggunakan bridge, ya. Bridge inilah yang menjembatani perbedaan clock cycle tadi, ya. Nah, dengan adanya dua bus terpisah ini juga keuntungannya adalah modul ini yang boleh bergerak, ya, itu bisa di dua bus itu independen. Kalau ini dibikin di satu bus, ya mungkin hanya dua modul yang bisa komunikasi suatu saat. Tapi ketika kita pecah menjadi dua bus seperti ini, mungkin bisa 4 modul yang bekerja bersama, ya karena dia independen, ya, seperti itu. Nah, ketika kita dengan multi-core, kita perlu modul decoder. Tadi saya sudah jelaskan, modul core decoder fungsi untuk asal dan tujuannya. Jadi dia semacam mendekode dari addressnya sebenarnya. Dari addressnya itu akan di-generate sinyal enable. Jadi modul mana yang di-enable sebagai source, bagaimana modul yang di-enable sebagai destination. Kemudian bridge juga tadi saya sudah jelaskan, bridge berfungsi untuk menghubungkan dua bus, ya. Ya tentu satu sebagai master, satu sebagai slave, ya, dia mensinkronkan kecepatannya, ya. Kemudian sinyal-sinyal pada bus, sinyal-sinyal pada bus itu biasanya ada address, ya. Tentu address ini yang menentukan alamat, apakah itu alamat di destination, apa alamat di source, itu ditentukan oleh address bus ini, ya. Dan di sistem SoC itu biasanya dipisah antara read dan write dengan mempertimbangkan power consumption-nya. Jadi bus write dan bus read itu beda gitu ya.
dan sistemnya menggunakan multiplexer. Makanya SoC dari segi power dia efisien, tetapi dari segi power consumption mungkin dari segi luas desain mungkin lebih besar. Kemudian selain address ada jalur data, ya. Jalur data tentu membawa informasi ya dari sumber ke target destination, ya. Dan ini terpisah antara read and write, ya, atau bisa saja menggunakan yang shared, ya. Lebarnya juga bervariasi, terkadang IP core kita misalnya 8 bit, ya yang dipakai cuma 8 bit itu ya, jadi sisa bitnya sendiri tidak dipakai. Tapi pada umumnya kalau untuk ARM dia menggunakan 32 bit karena prosesornya 32 bit, maka busnya pun 32 bit. Ya. Nah kemudian hal lainnya ya ada modul kontrol ya. Jadi di bus itu sendiri ada modul kontrol yang biasanya untuk sinyal kontrol, misalnya sinyal request, sinyal acknowledgement, kemudian hal-hal lainnya seperti yang tampil di sini ya, enable burst. Nanti kita akan belajar di contoh timing daripada bus transaction ya. Jadi kira-kira kita bisa kelompokkan menjadi 3, yaitu address bus, data bus, dan control signal. Ini ada sinyal-sinyal pada bus. Nah, alur perancangan daripada bus sendiri seperti ini. Kita mulai dengan application requirement, kemudian kita buat functional modelnya, kemudian interkoneksi ya antar modul-modulnya, ya. Kemudian kita buat communication modelnya, ya, yaitu dalam bentuk protokol maupun topologi untuk sintesisnya, ya. Kemudian kita implementasi modelnya, ya, dengan melakukan sintesis dan dia presisi terhadap clock cycle. Kemudian kita sintesis dalam bentuk logic sintesis, hasilnya merupakan gerbang, ya. Dan terakhir implementasi dalam bentuk physical design, ya, merupakan desain yang siap kita fabrikasi, ya. Nah, ini udah pernah saya presentasikan ya kuliah ini. Sudah Pak. Oh gitu ya, kalian nggak? Ya. Kayak makanya saya lama-lama kok jadi ingat kayaknya sudah pernah ya. Ya. Baik. Sudah ya? Benar ya? Sudah Pak, sampai beres kalau nggak salah Pak, sampai network on chip. Oh, oke. Ya deh, kelihatannya ini sudah ya. Saya baru ingat sekarang setelah jalan setengah baru rasanya ingat. Tapi untuk mulai dari baru kelihatannya waktu kita sudah ini juga gitu ya. Jadi gini aja, jadi kalian untuk tugas dilanjutkan tadi seperti yang saya sebutkan ke tugas 5. Terus saya juga nanti cari informasi revisi daripada tutorialnya, ya. Dan minggu depan kita lanjut kuliah lagi, ya. Kalau kalian sudah ini, saya minta presentasi dulu deh, ya, apa yang sudah dikerjakan di tugas 5. Dan kalau ada update dari Bentes silahkan disampaikan juga, ya. Jadi ada 2 bus dalam yang biasa digunakan dalam sistem SoC, yaitu bus yang menggunakan 3-state dan bus yang menggunakan sistem multiplexer. Bus menggunakan 3-state memiliki keunggulan yaitu mengurangi jumlah penggunaan interkoneksi atau wire, ya. Apabila dibandingkan dengan bus menggunakan multiplexer, maka multiplexer akan menggunakan resource yang lebih besar, ya, karena dia akan memiliki interkoneksi yang terpisah antara in dan out dari bus tersebut. Jadi ada 2 bus, data masuk dan data keluar. Sehingga jumlah interkoneksinya akan lebih banyak. Kemudian kalau pada sistem yang menggunakan 3-state, ya, ada sedikit kekurangan, yaitu hanya satu driver atau satu modul IP core yang dapat aktif pada setiap saat. Ya. Sementara pada sistem dengan 3-state ini,
Apabila lebih dari satu yang aktif, maka data akan konflik atau disebut dengan kondisi bus contention. Ya. Hal ini dapat terjadi karena semua three-state buffer tersebut yang dari IP core, masing-masing IP core terhubung ke satu interkoneksi saja. Ya. Apabila pada waktu bersamaan driver ini mendrive bus ya, dengan logika yang berbeda, maka logika bus akan tidak terdefinisi. Ya. Dengan demikian diperlukan modul khusus ya dalam sistem menggunakan three-state ini agar tidak terjadi bus contention yang disebut dengan modul bus keeper. Hal ini cukup kompleks untuk direalisasikan terutama pada sistem pada saat power on. Ya, pada saat power on kita tidak tahu mana yang aktif, mana yang tidak aktif ya. Dan juga bus harus pada sistem three-state bus harus selalu jaga agar tidak pernah bernilai mengambang atau floating. Kemudian di sini kita akan bahas beberapa topologi bus yang dapat digunakan pada sistem SOC ya, dengan harapan topologi bus ini bisa mengadopsi rancangan yang lebih portable ya. Kemudian juga bus ini merupakan teknologi independen ya, karena timing bukan merupakan permasalahan kritis ya. Kalau teknologi independen, kita tidak menginginkan suatu sistem tersebut dependen pada teknologi tersebut tertentu ya, karena permasalahan timing ya. Kemudian kita juga menginginkan bus yang tidak terlalu harus dikontrol ya detail seperti pada permasalahan bus contention ya. Kemudian kita ingin bus tersebut lebih mudah direalisasikan hanya menggunakan komponen multiplexer ya. Kemudian karena sistem busnya sederhana, diharapkan juga untuk proses desain akan menjadi lebih pendek. Salah satu topologi busnya adalah yang umum dipakai dalam sistem SOC adalah single shared bus, ya seperti kita lihat di sini. Ya, jadi IP core terhubung kepada satu bus, ya, kemudian ada banyak IP, ya, kemudian mereka terhubung kepada bus ini. Nah, ini biasanya menggunakan three-state, ya, bus menggunakan three-state. Jadi hanya satu busnya, tapi di-share untuk multiple IP core. Nah, di single shared ini juga bisa kita lihat contohnya, satu bus di-share antara prosesor, memori, DSP, dan peripheral, ya, yang merupakan IP core yang ada, sehingga suatu saat mungkin hanya dua modul yang bisa bertransaksi, ya tentu mungkin bisa lebih, ya. Sehingga yang lain tidak bisa mengakses satu sebagai source, mungkin satu atau lebih sebagai destination. Ya. Nah ini adalah untuk yang single shared. Ya. Kemudian masternya bisa lebih daripada satu, ya, sehingga master merupakan sumber daripada data. Ya. Kita lihat di sini ada master 1, master 2, sementara slave bisa banyak. Ya, dalam single shared bus ini. Tetapi yang aktif pada satu saat hanya satu master. Kemudian dalam single shared bus ini kita juga bisa membuat sistem yang clustering. Artinya antara bus 1 dan bus 2 ini terisolasi. Bisa jadi bus 1, bus 2 memiliki clock yang berbeda, memiliki sinyal kontrol yang berbeda, ya. Satu lebih kompleks, satu lebih sederhana. Kemudian dengan adanya bridge ini pun bisa terklasterisasi, jadi transaksi bisa terjadi di satu bus. Sementara di bus lain bisa terjadi transaksi yang lain, ya, sehingga dua-duanya bisa melakukan proses transaksi secara independen sehingga dia terisolasi. Namun demikian bisa juga dengan adanya bridge, ya, kita bisa melakukan transaksi dari klaster yang pertama ke klaster yang kedua, ya, melalui interface bridge ini. Bridge ini yang akan menghandle nanti ada perbedaan daripada kecepatan data, perbedaan dari signal control, itu semua dihandle di bridge. Nah ini adalah beberapa konfigurasi clustering dan bridging. Apabila kita memiliki cluster lebih dari 2, di sini kita lihat ada 1, 2, 3 cluster.
dengan master juga lebih dari 2, ya, master 1, master 2, master 4, ya. Masing-masing bisa melakukan independen di klaster masing-masing ataupun komunikasi antar klaster, ya, dengan konfigurasi ini. Nah, ini multi layer juga, ya, multi bus. Ini ada mix. Jadi ada yang share, ada yang multiplex base, gitu ya. Kita lihat dua bus ini adalah share, tetapi dengan IP tertentu dia menggunakan sistem multiplex. Sehingga kita sebut ini juga multi layer multi bus system, ya. Jadi dia menggabungkan dengan single share dengan multiplex based. Jadi menggabungkan antara tri-state dengan multiplex based bus. Ini juga kita menggambarkan split bus, jadi ada dua bus yang terpisah, namun kita membuat dia di splitnya tidak menggunakan bridge, tapi dari sisi directionnya kita. Nah, untuk seperti ini concernnya adalah spesifikasi bus di pertama dan di kedua ini harus sama, ya. Hanya kita mengisolasi komunikasinya saja. Nah, kemudian ada alternatif bus lainnya yaitu kita sebut dengan crossbar bus, ya. Crossbar bus ini cukup efektif karena setiap modul master kita lihat di sini akan terkomunikasi dengan seluruh slave yang ada. Baik itu master 1, master 2, master 3, master 4, semua terkoneksi dengan slave yang ada. Sehingga komunikasi bisa dilakukan independen, ya. Jadi tidak tergantung dari bus yang terakupansi oleh master yang lainnya. Sehingga masing-masing bus bisa berkomunikasi dengan slave asal slave-nya tidak lagi sedang berkomunikasi dengan master lainnya, ya. Hanya di sini ada pemborosan yaitu busnya cukup kompleks, ya. Karena kita lihat di sini setiap master harus terhubung kepada semua slave. Nah, ini kalau ini sudah kita optimize, ya, partially, jadi artinya hanya bus-bus master akan terhubung ke slave-slave tertentu, tergantung dari fungsionalitas sistem kita, sehingga tidak semua kemungkinan kita adopsi di sini, hanya yang penting-penting saja yang bisa kita adopsi. Nah, ini kita sudah melakukan optimize, tergantung daripada aplikasi sistem kita. Nah, berikutnya adalah bus dengan sifatnya ring bus. Mirip dengan single share, tapi kita membuatnya dalam bentuk ring. Jadi ujungnya dikoneksi lagi dengan ujung lainnya. Kita lihat seperti ini. Apa perbedaannya dengan single share? Ya, karena di sini kita akan memungkinkan lebih daripada satu komunikasi. Misalnya master 1 bisa berkomunikasi dengan slave 1, kemudian diisolasi master 2 bisa dengan slave 2, master 4 dengan master slave 4, master 3 slave 3, dapat dilakukan komunikasi secara concurrent. Tergantung dari mana kita mengatur komunikasi ini dan mengisolasi daripada fungsi lainnya. Jadi di sini ada fungsi komunikasi dan ada fungsi isolasi antar bus tersebut. Ya, dengan ini ada kemungkinan concurrent-nya akan lebih tinggi. Ya, hanya di sini biasanya menggunakan protokol yang cukup kompleks, ya, misalnya menggunakan token, ya, untuk mengenable suatu komunikasi. Nah, ini adalah struktur fisiknya sendiri, struktur fisik daripada bus tadi, ya. Tadi topologinya, struktur fisiknya kita bisa menggunakan tri-state, ya. Ini contoh menggunakan tri-state, sehingga bus hanya di-drive oleh satu IP core setiap saat melalui sinyal kontrol yang ada di sini. Sehingga sinyal kontrol yang aktif hanya satu, ya, untuk mendrive. Untuk meread bisa lebih banyak, ya. Dan ini biasanya diatur oleh bus arbiter. Nah, ini struktur fisik menggunakan multiplexer yang disebutkan tadi. Ya, jadi kalau multiplexer berarti akan ada dua interkoneksi, interkoneksi data masuk dan interkoneksi data keluar, ya, dengan menggunakan multiplexer seperti ini. Ya, makanya di sini terlihat bahwa kita memerlukan komponen multiplexer, kemudian busnya juga lebih banyak, yaitu dari data masuk dan data keluar. Ya. Kemudian contoh struktur fisik lainnya yaitu menggunakan gerbang N. Ya. Jadi sinyal N di sini berfungsi untuk mengenable signal, ya, supaya bisa mendrive data-data lainnya dengan drive dengan 0 sehingga data yang bernilai 1 saja yang nanti akan bisa ditransfer. Ya.
Kemudian clocking sendiri, bus itu ada yang sinkron terhadap clock, ya seperti contoh di sini, dia mengirimkan address dulu dalam clock yang pertama, kemudian pada clock yang kedua dia mengirimkan data, dan semua proses ini sinkron dengan bus clock, ya, jadi ada clocknya untuk bus ini. Kemudian ada sinyal write, ya, apakah di prosesnya write atau prosesnya read. Bagaimana dengan asinkronus? Asinkronus dia tidak tergantung daripada clock, tetapi tetap ada urutan, misalnya aktif dari addressnya, kemudian datanya valid, kemudian ada sinyal write. Namun di sini untuk meyakinkan bahwa data sudah ditulis atau dibaca, kita menggunakan mekanisme request dan acknowledge. Ya. Jadi yang mau meread, dia melakukan request, dan kemudian yang ketika data setelah di-read, maka dia akan memberikan sinyal acknowledge. Ya. Kemudian bus clocking sendiri, ya, terkait hal ini juga ada sistem yang baru adalah network on chip, ya. Jadi apabila dalam level yang lebih tinggi lagi ada satu bus AMBA misalnya, ya, kemudian ada prosesor, dalam sini ada satu sistem prosesor lagi, sini ada sistem prosesor lagi dalam satu sistem yang kompleks, ya. Kemudian mereka dapat berkomunikasi antara satu sistem ini, kita sebut dengan network on chip. Biasanya komunikasi ini lebih kepada komunikasi dalam level protokol, ya, bukan dalam level fisik, ya, layarnya sudah dalam layer protokol. Nah, ini memungkinkan untuk interkoneksi antar prosesor, ya, sehingga kita menyebutnya network on chip. Dan ini biasanya untuk mengakses secara bersama memori-memori dalam ukuran besar, ya, seperti DDR, ya, ataupun juga misalnya Ethernet communication dan juga memori-memori lainnya. Demikian kuliah saat ini. Terima kasih.